Halo Aries, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini kita akan membacakan kisah hidupmu di sepanjang tahun 2024. Kira-kira ada kisah yang baik atau kisah-kisah yang enggak harus kamu antisipasi ya. Ini kita sudah shuffle kartunya, tinggal kita pilih satu kata dari sini ya. Satu kertas dari sini ada dua kata untuk kamu, kisah kamu di sepanjang tahun 2024. Wah, firasat dan wangi. Oke, ini sudah saya shuffle ya untuk menghemat durasi. Nature sign ya, ada dari Oracle of the Fires, ada nature sign untuk Aries. Dari Oracle Love Oracle, pilih dari tengah ada Paradise. Wah, sepanjang tahun 2024 ya. Dari Romance Angels, kita pilih salah satu. Love yourself first ya. Lalu dari tarot kita ambil 3. Ada Eight of Wands, ada The Empress, ada Knight of Wands. Oke, sepanjang tahun 2024, pertama ada firasat dan wangi. Oke, kamu di 2024 di sini kamu saya lihat kamu lebih intuitif ya. Di tahun 2024 itu beberapa dari kalian akan semakin intuitif gitu. Jadi intuisi kalian tuh makin tajam aja gitu ya, melalui firasat, melalui ya pertanda-pertanda alam lah ya. Jadi kalian tuh lebih connect sama alam semesta secara spiritual ya. Jadi kalau kalian punya masalah, itu kalian akan mendapatkan petunjuk ya, petunjuk untuk menyelesaikan masalah tersebut. Atau kalau ada kejadian yang mau terjadi nih ya, kalian tuh udah mendapatkan gambarannya duluan gitu, firasatnya duluan ya. Karena itu memang sudah koneksi alam semesta dengan kamu gitu. Jadi kamu diberikan firasat yang tinggi, kepekaan ya. Kamu lebih peka terhadap apapun yang bakal terjadi. Dan di sini masalah-masalah yang mengenai stagnansi atau ketidakstabilan, ini akan semuanya selesai di tahun 2023 kan. Mungkin kamu, keuangan kamu nggak stabil lah, percintaan kamu on off lah, karir kamu nggak jelas lah, belum mendapatkan posisi yang jelas gitu, atau tidak ada perkembangan dalam karir kamu. Setelah di sini kamu akan menyelesaikan fase-fase yang labil tersebut gitu ya. Itu. Jadi kamu sudah masuk ke fase baru kehidupan yang tidak lagi stagnan, tidak lagi morat-marit, tidak lagi kacau. Dan kalaupun ada masalah yang terjadi, kamu mudah menyelesaikannya karena kamu senantiasa diberi petunjuk oleh semesta melalui firasat ataupun teguran alam. Seperti mungkin tiba-tiba kamu melihat ada burung ya, banyak burung di depan rumah kamu, atau ada kupu-kupu ya, atau bunga yang kamu tanam nggak pernah berbunga ya,
tiba-tiba tuh ramai gitu, bunganya tuh bermekaran dengan ramainya gitu depan rumah kamu. Ya, itu pertanda-pertanda yang baik ya. Kalau kamu dapat pertanda seperti itu, berarti rezeki kamu sedang banjir rezeki gitu ya. Atau burung ya yang tiba-tiba aja lewat di dekat kamu, tidak terlalu tinggi tapi banyak gitu jumlahnya itu. Atau tanda-tanda alam semesta seperti bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan seperti burung, kupu-kupu, capung ya. Dan pertanda-pertanda buruk juga kamu akan dapatin ya, misalnya untuk antisipasi kamu kan gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada anjing di depan rumah kamu atau ngikutin kamu, anjing warnanya apa? Kalau hitam berarti nggak bagus ya, di waktu yang tidak wajar gitu. Itu kamu harus peka ya terhadap apa yang kamu lihat gitu. Atau kucing berwarna hitam, kalau kucing berwarna putih atau orange, yang warna lain nggak apa-apa ya, itu berarti pertanda-pertanda baik. Tetapi kalau warna hitam itu tanda tanya ya, itu sudah terkait dengan mistik atau kabar-kabar buruk. Pokoknya hal-hal yang ya mistis lah ya, itu kalau warna hitam. Tapi kalau putih itu rezeki, bisa kamu dapat kedatangan kucing secara langsung ya, secara nyata, bisa juga melalui mimpi. Kamu perhatikan ya. Jadi ada dua hal yang akan terjadi kalau kamu kedatangan kucing hitam. Akan ada hal buruk, atau memang kamu sedang didekatin oleh makhluk halus yang negatif. Kalau kucing putih dan warna lain itu ada kabar baik atau rezeki itu. Kalau kupu-kupu berarti ada kupu-kupu hitam, itu kabar yang menyedihkan ya. Tapi ke warna lain itu tentang ada kabar baik, kamu kedatangan tamu gitu. Kalau warna putih itu, kupu-kupu warna putih atau silver, itu menandakan rezeki kamu ya, perubahan terhadap rezeki kamu. Karena kemarin tuh tahun lalu saya ada bukti itu ya, ada video saya yang asli, pernah saya upload tapi sedang saya pribadikan ya. Saya kedatangan pas malam minggu kalau nggak salah, tahun 2021 ya. Itu saya kedatangan malam ya, kupu-kupu berwarna putih agak perak-perak sedikit sih, nanti saya tunjukin ya. Terus saya bilang, ini ada kabar apa ya? Teman saya langsung bilang, itu rezeki kamu, nanti insya Allah itu menjadi kabar rezeki buat kamu. Ternyata benaran tuh, saya panen rezeki. Tapi kalau hitam itu tanda tanya ya, antara kabar buruk atau kabar duka gitu. Terus oke, jadi kamu harus peka terhadap tanda-tanda seperti itu, petunjuk-petunjuk seperti itu ya. Alam semesta akan senantiasa berkomunikasi dengan kamu melalui pertanda-pertanda yang misterius seperti itu ya, secara nyata maupun melalui mimpi gitu. Jadi kamu semakin intuitif, intuisi kamu makin tajam, kamu semakin peka di sini ya gitu. Jadi kamu kedepannya di tahun 2024 itu mungkin karena kamu orangnya memang tulus, berhati mulia, makanya leluhur kamu tuh datang untuk apa ya, mendampingi kamu. Makanya dan juga mungkin karena kamu lebih spiritual ya, makanya alam semesta juga pun seperti menuntun kamu gitu ya. Tuh, kita tidak tahu ya rahasia ilahi, tapi kalau kita mendapatkan petunjuk-petunjuk seperti itu, kita adalah orang yang beruntung gitu. Bisa jadi itu karena perintah, bukan bisa jadi, emang itu kalau berkaitan dengan intuisi itu kan berarti
sebuah ilham ya, petunjuk langsung dari Tuhan yang perintahkan kepada semesta untuk mengayomi kita gitu. Jadi bersyukurlah untuk kamu yang sudah spiritual tinggi ya. Tetaplah fokus pada spiritualitasmu supaya kamu tidak goyah dan intuisi kamu semakin tajam gitu. Hidup kita itu akan tenang dan damai kalau kita bersandar kepada Tuhan. Segala sesuatu tuh kita libatkan Tuhan supaya kita tuh nggak buntu, supaya kita tuh bersandar seperti kita bersandar di bahunya lah ya. Itu kayak saya tuh, bapak saya sudah meninggal. Om tante saya yang peduli sama saya, kakak saya yang sayang sama saya itu semuanya udah meninggal ya. Tinggal saya dan ibu saya, tapi ibu saya udah sakit ya. Ibu saya nggak bisa saya membela saya, tidak bisa lagi, sudah tidak kuat lagi untuk menopang saya gitu. Jadi saya lah yang bertanggung jawab, saya lah tulang punggung, dan akhirnya ya saya selalu melibatkan Allah karena saya menganggap bahwa orang tua saya sekarang saya sudah serahkan kepada Tuhan gitu. Jadi bagi saya Tuhanku adalah orang tua pertamaku gitu ya. Yang sekarang karena saya sudah tidak punya pembela lagi, jadi pembela saya sudah langsung kepada Tuhan. Jadi apa-apa tuh saya libatkan Tuhan semuanya. Mau saya susah ke, mau saya senang ke, saya cuman bisa yakin bahwa apapun yang terjadi adalah kehendaknya. Jadi saya santai aja. Kalau saya susah tuh saya tahu bahwa itu saya memang sedang diuji, tapi nggak selamanya gitu. Saya selalu diberikan rezeki yang cukup, dan yang paling utama tuh saya bahagia karena saya sangat bersyukur. Saya masih menjadi manusia yang tahu rasa syukur gitu, masih paham bersyukur dan tidak lupa bersyukur. Itu yang paling penting gitu. Makanya susah bagi orang lain, bagi saya happy-happy aja karena saya bersandar sama Tuhan. Saya takut apa gitu, saya nggak takut apa-apa menjalani hidup ini. Bagi saya ada waktu yang tepat untuk Tuhan memberikan saya keberuntungan. Jadi jangan pernah merasa pesimis, jangan pernah mengeluh. Kalau kita sudah bersandar sama Tuhan, maka kita akan tidak khawatir lagi dengan apa yang terjadi gitu ya. Hari ini nggak seperti hari esok gitu. Susah hari ini, besok pasti ada, pasti senang, pasti bahagia. Yang kita utamakan dalam hidup ini adalah harus tinggi rasa syukur kita. Itu baru kita bahagia lahir batin. Itu baru kita tenang dan damai. Itu ya. Jadi saya selalu memperhatikan tuh tanda-tanda alam semesta atau pertanda-pertanda apa gitu yang datang pada saya gitu. Saya selalu menangkap itu, dan benar aja tuh yang terjadi sesuai dengan firasat saya gitu. Itu ya, melalui hewan yang tiba-tiba ramai di depan rumah saya, melalui kupu-kupu gitu, melalui penampakan-penampakan gaib. Itu tuh alhamdulillah ya. Dan akhir-akhir ini tuh semakin intens aja tuh saya dapat firasat yang emang kejadiannya makin nyata gitu. Misalnya saya mimpi anak saya, kemarin saya mimpi anak saya tuh di mulutnya tuh banyak kertas gitu kan, saya keluarkan. Besoknya anak saya sakit, ternyata dia alergi, salah makan makanannya nggak cocok sama dia. Besoknya tuh dia keluar bintik-bintik merah karena alergi. Jadi saya ingat ya, tadi malam saya mimpi ini nih. Berarti saya salah kasih makan dia, karena bukan salah tapi saya nggak tahu ternyata dia tuh alergi terhadap makanan yang itu gitu. Terus besok malamnya lagi saya mimpi yang lain lagi gitu, kejadian-kejadian terus gitu ya. Kita harus peka terhadap petunjuk-petunjuk gitu ya, firasat-firasat itu tuh, supaya kita lebih antisipasi. Ya bagus lah kalau kita petunjuk itu. Kalau enggak, kita nggak tahu apa-apa, kita terus kasih makan dia, kan kasihan ya kan, makin parah tuh.
gitu. Jadi pertanda-pertanda buruk itu untuk kita antisipasi, untuk kita pencegahan, untuk kita hentikan apa yang salah, gitu kan. Tuh. Terus di sini Paradise ada The Empress. Wangi nanti kita bahas ya. Ini dulu, firasat dulu. Paradise dan The Empress. Di sini kalau dalam karir dan keuangan, misalnya di sini ini ada kesuburan ya, dan juga Paradise tentang kebahagiaan ya, apa ya, kesenangan, keringanan ya, relaxing time gitu ya, menikmati kesenangan ya, menikmati kebahagiaan, waktunya kamu untuk bersantai itu bersama keluarga atau pasangan kamu ya. Nanti kita cek di bulan apa aja, nanti kita shuffle dari angka-angka yang nanti berikut saya akan kocokkan angka-angkanya. Jadi di sini karir kamu semakin meningkat, kamu mendapatkan passion kamu gitu, karir sesuai bakat dan minat kamu ya. Jadi kalau kita bekerja di bidang yang sedang kita geluti terus ada aja masalah, jangan anggap itu adalah akhir dari segalanya dan putus asa, jangan. Karena bisa jadi setelah itu kita akan mendapatkan kejelasan atau kita diarahkan kepada takdir kita yang sebenarnya tuh kita kayak Tuhan menunjukkan bahwa ini loh yang sebenarnya karir kamu gitu. Ini loh sebenarnya bakat kamu. Ini loh sebenarnya yang bakal bikin kamu sukses gitu ya. Jadi saya pernah dulu, saya tuh kerja banyak tempat karena saya mencari mana sih sebenarnya bakat saya yang bakal bikin saya sukses gitu. Tapi kalau kita mencari itu, hidup ini kan naik turun ya. Ada orang yang sudah sukses tiba-tiba jatuh gitu. Jadi kita tuh jangan cuman fokus tentang kesuksesan duniawi dong. Kita harus juga berpegang dengan memupuk kesuksesan akhirat kita juga, ya kan? Gitu, supaya kita tuh seimbang. Enggak cuma cinta dunia doang, ya. Karena dunia itu enggak abadi. Sementara kita di sini. Jadi apapun kesenangan yang Allah berikan itu berupa titipan doang gitu, ujian. Jadi jangan menganggap kita akan senang selamanya, nggak ada itu ya. Orang kaya sekaya apapun ada aja cobaan yang menggerogoti dia, yang bikin dia nggak selamanya bahagia, nggak selalu bahagia gitu. Namanya juga kehidupan fana ya. Jadi kalau kita dimana orang sedang sibuk-sibuknya dengan duniawinya, kita sibuklah dengan akhirat kita. Semakin kita kejar dunia ini, dia akan semakin jauh. Tetapi kalau kita meninggalkannya, kita mengabaikannya, dan kita mengejar akhirat kita, bukan berarti kita mau mati ya, bukan. Maksudnya kita menanam sambil menjalani hidup, kita selalu ingat Tuhan gitu. Sambil menjalani hidup, kita jangan lupa untuk melakukan ibadah-ibadah yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti gitu, ya kan? Supaya kita tuh nggak terlalu halu mengharapkan yang lebih di dunia ini, karena itu nggak mungkin ya. Supaya kita seimbang. Tugas kita di dunia ini hanyalah menjalani takdir yang fana gitu, nggak ada yang abadi. Nggak selamanya kita senang, nggak selamanya kita susah ya, grafiknya nggak jelas. Jadi supaya kita bisa seimbang menghadapi kenyataan, kita harus berbanyak berserah diri. Kita harus sadar diri bahwa tugas kita adalah di dunia ini selain mencari nafkah untuk hidup, selain mencari kehidupan yang lebih baik, ya kita juga harus mencari menanam amal kebaikan gitu. Semakin dekat kita dengan ilahi Rabbi, maka kita akan semakin tenang dan damai gitu ya. Tuh, jadi saya lihat ada kedamaian, ketenangan, kebahagiaan
ya. Di sini yang akan kamu nikmati di tahun 2024, hasil dari kerja keras kamu selama ini, kesabaran kamu dalam menjalani masa stagnan, ya, itu akan berbuah manis. Ada kesuburan di sini, ada panen rezeki, ada kedudukan yang sesuai dengan, ya, kamu menemukan takdir kamu, ya, yaitu apa yang kamu cari akan kamu dapat, apa yang sudah kamu kerjakan akan berhasil, gitu ya. Dan ini memang sudah sesuai dengan bakat dan talenta kamu yang sudah secara lahiriah, gitu ya. Jadi kalau kamu sedang fokus pada satu bidang, terus tiba-tiba ada kekacauan yang terjadi, bersyukurlah, karena kita tuh dengan begitu kita akan mengalami perubahan, gitu. Kita ketika akan datang perubahan itu, kita akan masuk ke titik terendah dalam kehidupan dulu, baru kita melonjak naik di titik tertinggi kita, gitu. Jadi jangan pernah khawatir kalau kamu dipecat atau kamu mengalami kerugian dalam bisnis, kegagalan, itu nggak usah khawatir. Berarti Allah sedang memindahkan kamu ke posisi kamu yang lebih jelas, gitu, lebih dekat dengan takdirmu, ya, gitu. Gitu ya. Jadi ada kesuksesan yang kamu dapatin di sini, ada keberhasilan, ada kesuburan, rezeki, kamu banjir rezeki, kamu ada kenikmatan, ya, menikmati hasil, ya, kebahagiaan, rileks, ya, bersantai di sini, ya, ada keringanan, gitu. Di sini kamu juga bakal menemukan jati diri kamu dan kamu lebih mencintai diri kamu. Ya, pertama gini ya, kalau kita mulai sadar diri bahwa diri kita butuh dicintai, ya, diri kita yang harus kita prioritaskan. Bukan berarti kita mengabaikan orang-orang yang membutuhkan kita, tidak. Tapi kalau kita sayang diri kita sayang orang lain, maka kita harus adil dulu terhadap diri kita sendiri. Jadi kita boleh menolong orang, kita boleh membahagiakan orang, tapi kita juga harus bahagia. Jangan kita berkorban terus, itu berarti kita tidak adil sama diri kita sendiri, gitu kan. Jadi kita ini harus adil terhadap segalanya, gitu. Adil dalam bersikap, ya, adil dalam bertingkah laku, ya. Jadi sikap terhadap diri kita dan sikap terhadap orang lain. Kamu lebih mencintai diri kamu dan kamu lebih enjoy memberikan cinta kepada orang-orang yang terkasih, orang-orang terdekat, ya, seperti itu. Dan di sini kamu orangnya lebih antisipasi. Ketika kamu mau melakukan sesuatu, kamu tuh benar-benar memikirkan 2 kali lipat, ya, 2 kali dulu, baru kamu pastikan dulu. Jadi kamu lebih antisipatif, ya, di sini, ya. Kamu lebih perhitungan, kamu lebih strategi, ya, berstrategi, ya. Jadi segalanya tuh kamu nggak seceroboh kemarin lagi, karena ini sudah fase pendewasaan dan pembijaksanaan diri. Jadi kamu udah nggak mau bermain-main lagi, kamu sudah masuk ke fase serius kamu, ya, seriusnya jiwa kamu, lahir batin. Kamu tidak mau lagi main-main, tidak mau ceroboh lagi. Makanya sini apa-apa tuh kamu penuh dengan kehati-hatian. Jadi misalnya nih, kamu mau membeli sesuatu, walaupun itu harganya murah, tapi kamu teliti dulu atau cermati dulu, kamu analisa dulu, berpikir-pikir dulu, apakah itu penting, apakah itu bakal bermanfaat, bakal kepake atau enggak, gitu. Kalau tidak terlalu penting, ya udah jangan beli dulu, gitu. Mendingan saya beli yang saya butuhkan dulu, gitu, yang pokok dulu, gitu. Nah, terus misalnya kalau kamu mau membangun bisnis, kamu tuh survei dengan teliti dulu, gitu, potensinya seperti apa, gitu, ya, bakal berhasil atau enggak. Kamu tidak sembrono kayak kemarin lagi, ceroboh kayak kemarin lagi, bikin aja, nggak peduli, nggak tahu nanti gimana. Ya mungkin, ya memang sih terkadang berani mengambil risiko itu adalah
hal yang baik, tindakan yang baik juga kalau berhasil, ya. Kadang kita tidak paham apa yang kita lakukan ternyata berhasil. Itulah orang-orang yang berani mengambil risiko kalau dia beruntung. Tapi terkadang kalau kita ceroboh, kita salah atau tidak sesuai dengan situasi dan kondisinya, maka kita akan merugi, kita akan gagal. Tapi di sini kamu lebih memandang sesuatu dari dua sisi, ya, dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kamu mampu menelaah, mempertimbangkan secara detailnya gitu ya, secara bijaksana, secara cermat gitu ya, teliti sebelum kamu fight gitu ya. Sebelum kamu mengambil tindakan tuh kamu sudah memang udah memikirkan gitu ya, udah analisa duluan. Jadi kamu pas kayak apa ya, kamu tuh seperti penembak jitu gitu. Jadi kamu memang bidik benar-benar tepat sasaran dulu, baru kamu lepasin pelurunya gitu. Kamu menjadi pribadi yang seperti itu nantinya di tahun 2024 ya. Kemudian wangi saya lihat di sini sepertinya karir kamu ini bakal meluas ya, tercium kemana-mana, berkembang pesat. Jadi bisnis ke ya, atau apa ya, kualitas kamu ke ya, keahlian kamu, kejujuran kamu, pokoknya hal-hal yang menjadi nilai value kamu itu, nilai yang unggul dari diri kamu tuh tercium kemana-mana. Jadi bakal banyak yang membutuhkan kamu, mencari kamu ya, mengidam-ngidamkan kamu, bekerja sama dengan mereka. Banyak yang akan mencari kamu, membutuhkan kamu, mempercayai kamu gitu, mengandalkan kamu gitu ya. Kalau kamu ini seorang pebisnis ya, produk yang kamu tawarkan itu tuh bakal viral gitu ya. Kalau kamu seorang pebisnis online ya, apapun jenis bisnis kamu itu bakal tercium kemana-mana dan bakal banyak peminat, syarat peminatnya gitu ya. Atau kalau kamu seorang YouTuber, kamu bakal viral nih. Amin karena saya juga YouTuber ya. Atau kamu seorang tarot trader ya, mungkin karena intuisi kamu yang semakin tajam ini ya, kamu dibutuhkan oleh orang-orang yang gimana ya, mungkin karena pembacaan kamu semakin tajam ya, dan lebih resonate gitu ya, sehingga banyak yang membutuhkan pembacaan kamu gitu, pencerahan kamu gitu ya. Banyak yang pengen konsultasi sama kamu. Pokoknya kamu bakal dikenal banyak orang, dimana-mana tuh kamu dicari, kamu disenangi ya. Nama kamu akan semakin harum di sini, kamu dihargai, kamu diapresiasi ya gitu, kamu dipromosiin gitu. Wow, luar biasa. Amin, saya aminkan ya, karena saya Aries juga. Jadi kamu tanpa sadar tiba-tiba tuh banyak yang mencari kamu, banyak yang mengidam-idamkan kamu, banyak yang mengidolakan kamu ya, dari berbagai penjuru gitu ya. Banyak yang apa ya, membicarakan tentang keahlian kamu gitu ya gitu. Ada tawaran-tawaran bisnis, tawaran kerja, tawaran posisi ya, karena wangi dari kualitas kamu, potensi kamu gitu, nilai diri kamu, nilai kualitas kamu gitu ya. Amin. Oke, dan kalau dalam segi percintaan ya, saya lihat di sini kamu bakal apa ya, beberapa dari kalian ini memilih untuk sendiri, berbahagia dengan kesendirian. Walau terkadang
kamu sering dihantui rasa kesepian, tetapi kamu mampu mengimbangi itu, ya. Tapi saya lihat beberapa dari kalian ini bakal mendapatkan pasangan ketika kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, kamu sudah lebih berhati-hati terhadap orang yang manipulasi, ya. Kamu tidak asal milih pasangan, ya. Ya, kamu lebih teliti lah memilih pasangan, ya. Karena saya lihat di sini kebanyakan dari kalian Aries, kalian tuh pernah menjalin hubungan yang menyakitkan dengan orang toksik, orang yang manipulatif, orang yang berkhianat gitu. Ini kamu mengalami pengkhianatan tuh bukan dari segi percintaan doang, tapi pekerjaan juga. Kalau dari pekerjaan tuh banyak yang gak suka, banyak yang sirik, banyak yang pingin menjatuhkan kamu baik secara nyata maupun secara magic gitu, ya. Tetapi karena kamu itu lebih spiritual kamu lebih tajam, lebih tinggi, makanya kamu selalu dilindungi oleh alam semesta, kamu selalu diberikan petunjuk-petunjuk sehingga kamu bisa memproteksi diri kamu sendiri, melindungi diri kamu dan keluarga kamu, ya. Dan kalau kamu kalau kamu yang diserang banyak yang sirik sama kamu, ingin menjatuhkan kamu secara nyatanya, saya lihat di sini itu tidak akan berpengaruh, ya. Kemarin memang berpengaruh karena kamu belum terlalu peka terhadap petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada kamu melalui pertanda-tanda yang semesta tunjukin gitu, tanda-tanda alam. Kamu terlalu cuek, padahal sudah dari dulu Tuhan tuh sudah memberikan kita pendamping, malaikat pendamping yang akan menegur kita ketika kita ceroboh, ketika kita salah ambil tindakan. Tapi karena kita kurang peka, karena kita kurang spiritual, kita belum tinggi, kita belum berserah diri, ya, kita masih labil, makanya kita abaikan petunjuk-petunjuk itu. Makanya kita sering peceplosan, kita sering ceroboh, kita sering terjebak, ya, kita sering terpengaruh, terprovokasi, kita sering down, kita sering terpuruk akibat dari perbuatan-perbuatan orang yang sirik ini. Tapi karena kamu semakin intuitif, kamu semakin spiritual, ya, makanya di sini kedepannya kamu itu lebih senang sendiri, ya. Kamu memperkecil circle pertemanan kamu. Bukan berarti sepenuhnya kamu tidak bergaul, ya, tetapi kamu lebih berhati-hati dalam memilih teman, ya. Kamu lebih tertutup di sini. Tidak semuanya kamu harus, ada hal yang penting yang harus kamu simpan untuk diri kamu sendiri, untuk kebaikan diri kamu sendiri. Nggak harus kamu belak-belakan, terbuka, ya, transparan kepada semua orang, kepada teman dekatmu pun kamu bakal kunci untuk hal-hal yang paling prioritas. Itu karena kamu belajar dari pengalaman, mungkin kamu terlalu terbuka sehingga ada aja yang tahu kelemahan kamu dan gampang buat mereka menjatuhkan kamu, ya. Di sini kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, kamu lebih senang sendiri, ya, karena disitulah kamu melakukan meditasi, berzikir, kamu lebih fokus beribadah dengan sendiri. Kita akan semakin fokus beribadah. Kalau kita terlalu sibuk dengan pergaulan yang pergaulan, ya, kita akan bergantung kepada kesenangan dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau kita lebih senang sendiri untuk fokus kepada ibadah, maka kita akan lebih aman posisinya gitu, ya. Kita lebih terlindung dari hal-hal yang tidak terduga atau tidak kita inginkan, ya. Jadi dulu kalau kamu ditinggalin oleh teman-teman, tidak diajak, kamu tuh kayak ngerasa kecewa, kamu ngerasa terpuruk gitu, diabaikan gitu. Tapi sekarang kamu malah bersyukur kalau mereka join kamu, karena itu lebih baik gitu, daripada kamu harus menghabiskan waktu, buang-buang energi, berhahaha untuk hal-hal yang tidak menghasilkan gitu, ya, tidak bermanfaat, ya. Di sini saya lihat kamu lebih senang sendiri, kamu lebih mencari ketenangan dan kedamaian, lebih fokus beribadah, lebih fokus membaca gitu, lebih fokus belajar, menambah ilmu gitu, ya. Fokus untuk berinovasi, berstrategi gitu, daripada membuang-buang waktu untuk hal-hal yang menguras energi dan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak menghasilkan gitu, ya.
tapi kamu tetap humble, tetap bersahaja, tetap bergaul seperti biasa, tetapi ada batasan yang kamu buat, karena kamu lebih ingin dekat dengan Rabbmu, kamu lebih ingin kedamaian itu ya. Kemudian itu kalau dalam pertemanan. Kalau dalam hal cinta di sini, beberapa dari kalian ya, kemarin mungkin kamu terlalu sibuk dengan percintaan, kamu kebucinan ya, vibrasi kamu sedang rendah ya, makanya kamu tanpa kamu sadari kamu sedang mengalami satu kemelekatan negatif yang membuat vibrasi kamu menjadi rendah, karena kamu berdilin dengan orang yang toksik, orang yang manipulatif, orang yang berkhianat sama kamu, orang yang tidak mengapresiasikan diri kamu, tidak menghargai nilai diri kamu gitu ya. Dia hanya manfaatin doang, cuma bersenang-senang doang sama kamu, tidak serius, tidak komitmen, sehingga di sini banyak kekecewaan yang kamu alami ya. Di sini kamu memilih sendiri karena kamu ingin beristirahat dari hal-hal yang menyakitkan. Kamu mungkin capek, udah baik selama ini ya, kamu sudah capek dalam pencarian cinta kamu karena belum juga menemui titik terangnya, belum juga menemukan jodoh ya, belum juga bahagia, masih aja terkoneksi dengan orang-orang yang toksik. Nah, makanya kamu di sini ada jeda, kamu beristirahat, kamu fokus ke diri kamu sendiri dulu, kamu pertajam iman dan takwa kamu pada Tuhan Yang Maha Esa ya, apapun agamamu. Kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri ya, kamu lebih fokus menimba ilmu ya, memperdalam pemahaman kamu tentang agama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, di sini kamu akan merasa damai ya. Kemudian kedepannya lagi nanti kamu akan dirindukan oleh orang yang sudah kamu tinggalkan. Dia mengingat wanginya tingkah laku kamu, wanginya parfum kamu, wanginya lembutnya belayan kamu, kasih sayang kamu, kepedulian kamu. Itu dia ingat semuanya ya. Kamu akan selalu dirindukan oleh orang yang sudah kamu tinggalkan gitu. Kamu akan lebih bahagia di sini, dan satu waktu kamu akan dipertemukan dengan jodoh kamu ketika kamu sedang traveling, ketika kamu sedang bersantai, ketika kamu sedang bertamasya, berlibur ya gitu. Atau ya momen yang paling indah lah ketika kamu bertemu dengan jodoh kamu itu ya. Dan orang itu bakal membuat kamu semakin bahagia, semakin percaya diri, dan semakin mencintai diri kamu sendiri ya. Dia mensupport secara energi kepada kamu untuk mendapatkan kesuksesan. Dia senantiasa menopang kamu dari energi positifnya itu. Jadi kalian sevibrasi gitu ya. Dan untuk yang sudah bertunangan, berpacaran lama, akan ada kejelasan dalam hubungan. Mungkin kemarin kamu sering ngalah, kamu udah bersabar, kamu udah berjuang, dan ketika kamu sudah mulai fokus ke diri kamu sendiri, tidak lagi melayani dramanya, di sini kamu akan semakin sukses. Kamu lebih fokus kepada karir dan keuangan kamu. Di sini kamu lebih enjoy menjalani kamu lebih happy sendirilah gitu, membahagiakan diri kamu sendiri. Jadi akhirnya memikat dia ya, karena kamu semakin wow ya, semakin wah di sini. Makanya tuh dia ke-trigger dan mengagumi kamu, bahkan memperjuangkan kamu. Ada pertunangan, ada pernikahan ya, yang ya dia akan semakin segan sama kamu, dia akan menghargai kamu, mengapresiasi kamu, dan memprioritaskan kamu ya. Makanya di sini akan ada pertunangan dan pernikahan ya. Kemudian untuk kalian yang sudah menikah, berumah tangga, di sini akan ada kesuburan, akan ada janin ya, ada kehamilan ya, dan anak ini bakal membawa rezeki untuk rumah tangga kalian, untuk kehidupan kalian bersama pasangan ya. Saya lihat kedepannya pasangan kalian akan semakin sayang ya, dia semakin sadar bahwa kamu itu sangat mulia gitu, kamu itu sangat layak untuk diperlakukan layak
gitu. Diperlakukan manja, ya, manja manis, layak disayangi, layak dirawat, ya, layak dipedulikan, layak dibahagiakan, ya, layak dihargai, gitu. Pokoknya kamu akan lebih bahagia di sini, ya. Amin. Mari kita cari tahu tentang zodiak mereka yang terkoneksi, yang berhubungan dengan kalian, yang bakal membawakan kebahagiaan kepada kalian. Oke, di sini ada Aquarius, Sagittarius, Aries, Libra, Taurus, Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Cancer, dan Virgo, ya. Hanya Leo aja yang nggak ada, nggak keluar. Oke, untuk inisial mereka atau inisial kalian yang bakal mengalami hal ini, ada huruf O, bisa inisial dia, bisa inisial kamu. Ada huruf C, huruf R, G, X, ya, ini tentang mantan yang bakal mencari kamu atau merindukan kamu banget. Ada huruf M, ada huruf Y, J, Jojo, ya, K, E, L, F, A, S, T, H, N, dan B. Lalu angka yang berhubungan, mungkin angka tanggal lahir, angka usia, atau ya angka nomor rumah, tanggal pertemuan. Oke, ada 60. Nanti di screenshot aja, ya. Baru diperbesar supaya jelas. Ada usia 60, ya. Ada 7, angka 7, ada 9, ada 31, usia 31, ada 3, ada usia 24, ada tanggal 24, ada 18, ada 50, ada yang usia 50, ada 15, ada 35, ada 25, ada yang usia 35, ada 11, ada 30, 30 ke atas juga bisa, ada 12, ada 23, ada 28. Oke. Dan angka ini juga ada 29 nih. Angka ini juga bisa jadi tentang angka bulan atau angka tanggal kalian mendapatkan keberuntungan itu, ya. Mungkin di bulan tadi ada bulan 7, bulan 9, bulan 11, ya, di tahun 2024 bulan 12, bulan 3 kalian akan bertemu dengan hal-hal baik yang saya bacakan tadi. Oke, semoga apa yang saya bacakan di sini bisa resonate sama kalian. Kalau ingin konsultasi silakan. Untuk masalah pribadi akan terjamin di sini karena itu tanggung jawab kita, isi jiwa kita untuk menjaga kerahasiaan. Oke, jadi untuk kalian yang sudah mensupport channel saya selama ini, terima kasih. I love you all dan I love you full. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, ya, dan like, ya. Jangan lupa komen. Berikan saran, ya, supaya saya bisa memperbaiki cara pembacaan saya lagi. Tanpa kalian saya tidak akan mencapai kesuksesan, gitu. Saya doakan semoga kalian mendapatkan kebahagiaan di tahun 2024 dan kesuksesan. Oke, jangan lupa di share kepada Aries yang lain. Oke, semoga terhibur, semoga Anda bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Aries.